Ibnu Sina ini pakar kedokteran, punya kitab kedokteran Al-Qanun fit Tibb. Saya pernah baca itu, Al-Qanun fit Tibb. Buku kedokteran Ibnu Sina yang diterjemahkan di bahasa Latin abad pertengahan. Al-Qanun fit Tibb. Tetapi Ibnu Sina ini pernah punya masalah soal iman bangkit dari kubur. Berbeda dengan Ahlussunnah. Maka meskipun Ibnu Sina itu mengajarkan psikologi, ilmu jiwa seperti tasawuf, punya kitab Asy-Syifa dalam bidang filsafat, dan dipakai oleh para ulama. Nurul Quna. Yang ketiga, nurul ilmi, cahaya ilmu. Ini para ulama, para kiai. Saya sampaikan kenapa para kiai pesantren, para ulama pesantren itu memilih kurikulum, memilih kitab yang dari orang Sunni yang tidak latar belakang filosof. Coba dianalisis. Kitab yang menjadi literatur pesantren itu kitabnya para ulama. Coba Fathul Qorib. Fathul Qorib Abu Syuja, orang ahli syariah. Fathul Wahhab Zakaria Al-Ansari, pakar syariah. Fathul Jawad, Fathul Qadir, Fathul Mu'in, Tuhfatul Muqtad, Mughnil Muqtad, Nihayatul Muqtaj, Najmul Wahhaj. Semua pakar syariah. Tidak diambilkan dari orang filosof. Kenapa? Aneh. Karena dulu antara ilmuwan dengan ulama itu ada persoalan yang serius. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini pakar kedokteran, punya kitab kedokteran Al-Qanun fit Tibb. Saya pernah baca itu, Al-Qanun fit Tibb. Buku kedokteran Ibnu Sina yang diterjemahkan di bahasa Latin abad pertengahan. Al-Qanun fit Tibb. Tetapi Ibnu Sina ini pernah punya masalah soal iman bangkit dari kubur. Berbeda dengan Ahlussunnah. Maka meskipun Ibnu Sina itu mengajarkan psikologi, ilmu jiwa seperti tasawuf, punya kitab Asy-Syifa dalam bidang filsafat, dan dipakai oleh para ulama. Karena ada latar belakang persoalan dia sebagai ilmuwan, tapi ada masalah soal akidah. Maka kiai-kiai kita tidak memilihkan pelajaran tasawuf jalur Ibnu Sina. Faham maksud kami ya? Ulama-ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Karim Lirboyo, Mbah Jazuli Ploso, Mbah Bisri, Mbah Abdul Wahab tidak memilihkan itu. Padahal itu juga ilmu, juga tasawuf tidak diambilkan dari Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina latar belakangnya adalah ilmuwan yang ada masalah dengan akidah. Tapi saya baca dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala karya Ad-Dhahabi, beliau Ibnu Sina akhirnya bertobat. Alhamdulillah bertobat. Itu cahaya ilmu. Kenapa Al-Ghazali yang masuk ke Indonesia itu yang syariah? Bidayatul Hidayah, kurikulumnya. Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minad Dhalal, Al-Qistasul Mustaqim, Al-Qistasul Mustaqim, Sirrul Alamin,
kimia usa'adah. Kenapa? Tidak kitab yang menghadapi polemik seperti Tahafutul Falasifah. Tidak dijadikan kurikulum oleh para kiai. Karena apa? Para kiai kita menjaga kemurnian akidah para santri. Padahal kalau ikut kurikulum Tahafutul Falasifah, maka pesantren itu bisa mengkanter pendapat-pendapat filsafat yang menyesatkan. Tapi para kiai kita, para ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Anwar ini yang kita kholi, tidak mengajarkan kitab itu. Supaya apa? Para santri ini berilmu syariah murni, tidak terkontaminasi kesesatan-kesesatan. Meskipun buku itu karya Al-Ghazali, yang dipilih Ihya-nya, bukan Tahafutul Falasifah. Doa para kiai kita, doa mau Abul Hasan Asy-Syadzili, mau kiai kita, mau doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mau doanya Muhyiddin Ibnu Arabi, tapi tidak diajarkan kitabnya Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam. Kenapa? Akan membahayakan akidah kita. Ini kiai-kiai kita luar biasa. Terima kasih kita kepada para ulama. Terima kasih kita kepada para kiai-kiai kita, Rabbaniyin kita yang mendidik kita, yang membimbing kita. Para kiai, para ulama tidak memilihkan pelajaran yang berbahaya bagi kita. Ini nurul ilmi, cahaya ilmu. Sampai dalam bidang ilmu qiraah. Coba ilmu qiraah. Para ulama kita itu kalau hafal Quran, qiraah sab'ahnya hanya ada utilawah. Ya kan? Qiraah sab'ah kita kan hanya ada utilawah. Baca Quran menurut Ibnu Katsir begini, menurut Nafi' begini, menurut Hamzah begini, tapi tidak dijelaskan perubahan-perubahan qiraah dengan perubahan tafsirnya. Enggak. Kiai kita tidak mengajarkan. Supaya tidak ada kebingungan membaca dan memahami Al-Quran. Hanya Qurannya dibaca qiraah sab'ah. Tapi tidak tahu perbedaan-perbedaan itu, kita yang qiraah sab'ah ini, kita tidak tahu perubahan qiraah itu, perubahan tafsirnya bagaimana, perubahan artinya bagaimana. Tidak disampaikan oleh kiai kita. Karena kalau disampaikan akan menjadi kebingungan memahami Al-Quran. Yang disampaikan hanya membaca qiraah sab'ah. Itulah cara ulama kita memilihkan ilmu. Supaya santri dan umat manusia Muslim Indonesia ini tidak bingung memahami Islam. Luar biasa kan kiai-kiai kita ini, luar biasa. Jadi kiai kita ini, para ulama-ulama kita pesantren itu luar biasa. Memilihkan kitab itu luar biasa. Ada satu nurul ilmi, cahaya ilmu. Ada kiai itu ulama ya, ulama dalam catatan ini, yang punya karya banyak hilang. Contohnya Al-Hakim At-Tirmidzi. Ar-Razi, tafsir Fakhr Razi, Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Itu kan ulama besar Sunni, pembela Asy'ariyah. Tapi tidak satu kitab pun diajarkan di pesantren waktu itu. Pendiri-pendiri pesantren tidak mengajarkan. Kenapa? Padahal dia ahli sunnah.
Imam Fakhruddin Ar-Razi itu teolog. Dia juga muhandis, seorang insinyur. Dia Al-Falaki, seorang astronom. Astronom, insinyur, muhandis, Al-Falaki, teolog, at-tabib, dokter, punya karya semua. Kenapa para ulama kita tidak memilihkan itu? Karena dalam metode Ar-Razi itu nanti para kiai, para santri suka bertanya-tanya tentang Al-Quran dan suka berdebat dengan kiainya. Karena metodenya Ar-Razi dalam mengkaji agama dengan perdebatan, full perdebatan. Maka saya baca sebuah surat. Ada surat yang dikirimkan oleh Imam Suhrawardi, pengarang Awariful Ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin, mengirim surat pada Imam Ar-Razi, dan surat itu ditemukan dalam Tafsir Ruhul Ma'ani. Ada suratnya begini: qatratun minal hawa tukaddiru bahran minal ilmi. Satu tetes hawa nafsu membuat keruhnya samudra ilmu. Ar-Razi dinasihati oleh Suhrawardi, wahai Imam Razi, kamu itu samudra ilmu, tapi niatnya dijaga. Satu tetes hawa nafsu, qatratun minal hawa, satu tetes hawa nafsu membuat keruhnya samudra ilmu. Apalagi dibalik, samudra hawa nafsu dengan setetes ilmu. Ilmunya selaut, hawa nafsunya setetes, itu langsung keruh ilmu itu, butek semua, kotor semua. Apalagi yang hawa nafsunya selaut, ilmunya setetes, kacau itu. Ini ada dalam suratnya Suhrawardi kepada Ar-Razi dalam Tafsir Ruhul Ma'ani. Inilah nurul ilmi, cahaya ilmu. Sudah berapa itu kata nur ya? Ini kita ulas di nur ya. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an ada nur ala nur. Nur 2. Nur ala nur. Kan nur 2 ini. Nah, itu kalau nur 2 itu kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Nur ala nur. Alhamdulillah, tehnya datang. Ini yang belum goreng-gorengannya. Nur ala nur. Kita kaji ya. Dalam Al-Quran ada titik seperti ba, itu titiknya berapa? 1. Ta titiknya berapa? Sa titiknya berapa? Kalau seluruh Al-Quran titiknya berapa? Seluruh Al-Quran total. Ibnul Jauzi punya hitungan data titik dalam Al-Quran 1.025.030 titik. Berapa? 1.025.000 lebih 30 titik dalam Al-Quran. Nanti dihitung ya. Jadi titik dalam Al-Quran itu 1.025.030 titik. Ibnul Jauzi dalam karyanya Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa sedih kita, titik yang terakhir manusia, minal jinnati wan nas, titik yang terakhir manusia, dan di situ bukan manusia baik, tapi setan jin dan setan manusia. Sedih kita. Ternyata titik terakhir dalam Al-Quran adalah titik manusia dan jin, setan jin dan setan manusia.
minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim. Maka para ulama meneliti, kenapa ini? Kenapa manusia terakhir disebut dalam Al-Quran itu temanya gak bagus? Suami istri terakhir dalam Al-Quran juga gak bagus. Tabbat yada abi lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Terakhir penyakit-penyakit jiwa dalam Al-Quran disebutkan syarri hasidin ida hasad, dengki. Penyakit ragu-ragu min syarril waswas. Jadi penyakit jiwa. Kenapa? Karena ini yang berpotensi membuat manusia ini tidak di jalan yang baik. Bisa ulamanya, bisa pejabatnya, bisa ilmuannya, bisa kita para ustadznya. Masya Allah, saya sangat apresiasi dan saya tahu tentang, insya Allah ulama-ulama di sini itu banyak tahu saya. Jadi saya sering berdiskusi dengan Kiai Sahal Mahfud waktu Kiai Sahal masih hidup, karena Kiai Sahal sama ibu saya kandung, adik kandung Kiai Sahal Mahfud, Rois Ame dulu ya, Rois Ame itu adik kandung ibu saya. Jadi dan saya sering dijak sama beliau rembukan-rembukan yang meskipun jarang ketemu, tapi sekali ketemu beliau bicara ilmu. Di antaranya adalah hal-hal yang krusial yang tentang Al-Quran, tentang berbagai isu-isu keagamaan. Dan saya tangkap beliau ini sangat-sangat menekankan nilai-nilai kesufian. Di antaranya kita diingatkan Allah minal jinnati wan nas, setan jin dan setan manusia. Ada di dalam kitab Sunan Nas Amalul Yaumi wal Lailah karya An-Nasai. Suatu ketika ada jin, setan itu nyuri kurma. Setan nyuri kurma. Kurma zakat dicuri oleh setan. Kebetulan yang jaga Abu Hurairah. Pas yang jaga Abu Hurairah. Maka setan itu dipegang tangannya. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Jin itu ditangkap karena nyuri kurma, ditangkap oleh Abu Hurairah. Hanya jin itu minta maaf, tolong Abu Hurairah lepaskan saya tidak akan mengulangi lagi. Terus dilepaskan. Begitu dilepaskan, mencuri lagi. Jin ini mencuri lagi, ketangkep lagi oleh Abu Hurairah, minta maaf, lepaskan kami, dilepaskan lagi. Mencuri lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Maka jinnya mengatakan begini, ini setan mengatakan begini, ternyata setan pernah memberi ijazah doa. Kata setan itu kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, pengapesan saya ini kalahnya dengan ayat kursi. Kata setan, kalau ingin mengalahkan saya, hadapi saya dengan ayat kursi. Maka dilaporkan kepada Nabi. Kata Rasulullah, benar dia, setan itu benar. Memang setan bisa kalah dengan ayat kursi, tapi dia tetap pendusta. Ijazahnya benar tapi dia pendusta. Ternyata ada ijazah doa dari setan. Setan tahu kalau kalahnya dengan ayat kursi. Nah, yang susah ini ayatnya hilang, kursinya ada. Ada ayat kursi.
Oleh karena itu kita orang awam, kita menjaga diri, jaga dengan ilmu yang diwariskan para kiai, jaga dengan akhlak yang diwariskan para kiai, jaga dengan doa yang diwariskan para kiai. Ilmunya para ulama, ilmunya para habaib, ilmunya para kiai kita ambil, akhlaknya kita ambil, doanya kita ambil, kesantunannya kita ambil. Itu baru kafah kita itu, memahami Islam dan mengamalkan Islam secara kafah, utuh, integral menjadi utuh. Karena apa? Karena memahami dengan sempurna. Ini nur ilmi, ada nur ala nur, cahaya di atas saya. Nur dalam Al-Quran 43 kali, saya baru menerangkan 5 kali kalau nggak salah. Masih berapa ini? Masih banyak ini nur dalam Al-Quran, masih panjang. Yang terakhir dari kami adalah nurul irfan, nur mengenal Allah, nur ma'rifatullah, nur mengenal Allah. Mencetak ulama dengan mencetak penceramah itu beda, Kiai. Nyuwun sewu ya. Dalam literatur Islam, grade yang paling dikhawatirkan Nabi adalah penceramah. Itu karena grade yang rendah. Qalla ulama'uhum kasura khutoba'uhum. Jadi yang paling ditakutkan Nabi itu banyak orang yang menyampaikan Islam, tapi dia itu standarnya bukan ulama, tapi penceramah. Ini Nabi sedih. Karena dakwah-dakwah agama disampaikan oleh standar penceramah, bukan disampaikan oleh standar ulama. Qalla khutoba'uhum, qalla ulama'uhum, kasura khutoba'uhum. Itu sedih Nabi. Kenapa demikian? Nah ini kita sampaikan. Saya pernah mempelajari yang karya Rahmatullah Al-Hindi, itu kristolog dalam kitabnya Idharul Haq, perdebatan antara Islam dan Nasrani. Ini kitab karya Rahmatullah Al-Hindi dipelajari oleh pengarang itu kawannya Mbah Hasyim Asy'ari di Saulatiyah Mekah. Jadi pengarang kitab Kristolog Idharul Haq itu yang mendirikan sekolahan Saulatiyah di Mekah. Jadi kakek saya Ki Khalil Mbah Hasyim Asy'ari itu satu angkatan, Ki Abdul Karim Nirboyo satu angkatan dengan pengarang Idharul Haq itu. Kitab ini kemudian dipelajari oleh Ahmad Deedat, dipelajari oleh Ahmad Deedat, kemudian dipelajari oleh Zakir Naik Kristolog. Sebelum kitab ini Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih karya Ibnu Taimiyah. Sebelumnya lagi Al-Qaulul Jamil fi Raddi ala man ghayyara al-Injil karya Al-Ghazali. Ini kristolog semua. Nah, di saat percaturan dakwah dunia, mohon maaf,
Ini supaya kita tahu bahwa kita ini punya pesantren banyak, para Nahdliyin. Cetaklah orang berilmu. Jadi nanti ceramah itu dicetak orang berilmu. Bukan standar penceramah, tapi standar orang berilmu. Karena nanti tidak ya seremonial hasilnya. Kalau standar penceramah seremonial, hasilnya seremonial. Ya tidak ada labetnya, tidak ada barbar betul. Namun barbar, seneng-seneng hiburan barbar. Tidak ada standar ilmunya. Maka kita ini tidak nembus untuk mendakwai orang-orang yang berilmu. Dan ini dirasakan terjadi di berbagai benua. Di berbagai benua. Misalnya Afrika. Afrika itu Gus Fahrul. Gus Fahrul ternyata ini adik, kakak iparnya ya sama adik saya Gus Rozin. Adik saya Gus Rozin itu. Afrika itu pernah ada 100.000 orang mau masuk Islam. 100.000 Islam. Tapi karena kiainya itu Syafi'i madhabnya, orang 100.000 itu diharuskan khitan. Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Wah kok sunat khitan, kasih itulah mlebu Islam. Takut disunati. Akhirnya para ulama ini, karena ini standarnya ulama yang dakwah, bukan penceramah, dikirimlah ulama madzhab Maliki di Afrika. Dikirim ulama madzhab Maliki. Imam Maliki mengatakan sunat khitan tidak wajib. Maka didakwahkan ulama madzhab Maliki ke Afrika. Begitu nyampe Afrika, monggo mlebet Islam, sunat boten wajib, sedaya mlebu Islam akhirnya. 100.000 kersa Islam sedaya sebab derek madzhab Maliki. Coba ini dakwahnya orang yang standar ilmu, efektifnya lain, bukan seremonial, bukan guyon-guyon, bukan ya, bukan lain, tetap beda sekali, efektifnya berbeda. Karena itu standar ilmu. Kemudian ada di satu tempat, itu ya orang, mohon maaf, dokter semua. Dokter ini sedang di rumah sakit. Ada 2 bayi campur, bayi laki-laki dan bayi perempuan lahir sama di rumah sakit satu, belum dikasih gelang pengenal, campur. Begitu campur, bingung dokternya, ini bayi laki-laki ibunya yang mana ya ini? Bayi perempuan ibu yang mana? Karena campur, tidak dikasih pengenal, tidak dikasih gelang. Akhirnya dokternya di situ, dokternya non muslim semua, yang satu muslim. Akhirnya lari ke Mesir. Dan satu kitab dijelaskan, lari ke Mesir, ketemu ulama Al-Azhar. Kata ulama Al-Azhar, wah saya nggak bisa ditanya soal itu karena saya bukan dokter. Lizzakari mislu haddil unsayain. Anak laki-laki ya mendapatkan 2 bagian anak perempuan. 2 kali lipat, 2 bagian. Bukan 2 kali lipat, 2 bagian. Bagian 2 anak perempuan.
Akhirnya dokter ini mengatakan, cukup Kiai, cukup, cukup. Loh, apanya yang cukup? Ini mencari bayi laki-laki, ibunya siapa, bayi perempuan siapa. Ayat Lidzakari itu ayat membagi warisan. Tidak ada hubungannya dengan biologi, tidak ada hubungannya dengan klinis, tidak ada hubungannya dengan medis. Kata dokternya, cukup, cukup Kiai, sudah saya cukup. Akhirnya diriset, ayat ini diriset. Dia ke Amerika, rumah sakit yang terjadi campur bayi tadi. Akhirnya ayat ini diriset, dibenarkan, tetap diimarkan, yakni dikembangkan dalam riset. Bukan ayat yang diriset, saya ralat. Ayatnya diimankan dulu, dipercaya dulu, diimankan dulu tanpa ragu, kemudian dikembangkan dengan riset. Risetnya bagaimana? Kita riset ibu dua ini mana air susunya yang lebih banyak. Kalau air susunya lebih banyak, mana kadar garamnya yang lebih banyak, mana vitaminnya yang lebih banyak, maka itulah yang punya bayi laki-laki. Kalau air susunya lebih sedikit, kadar garamnya lebih sedikit, vitaminnya lebih sedikit, maka dia yang punya bayi perempuan. Diriset begitu. Akhirnya para dokter setuju dan semua tim dokter di situ masuk Islam semua. Berbeda. Ini bedanya orang yang nur ala nur, pakai ilmu, pakai agama. Nur cahaya ilmu, pakai Al-Quran, pakai hadis. Tapi nur ala nur, pakai ilmu pengetahuan. Semoga nur 2 ini dan nur 1, nur 3 melahirkan manusia yang nur ala nur, cahaya di atas cahaya, punya cahaya iman, punya cahaya ilmu, punya cahaya Al-Quran, punya cahaya ilmu, dan itu nur ala nur. Itu termasuk buku kami Kiai. Kami punya karya namanya Nur ala Nur yang saya bawa ke Hong Kong waktu itu. Ada lagi tulisan kami Al-Alim wal-Alam. Ada lagi tulisan kami Risalatul Hindi yang saya bawa ke India waktu itu. Karya kami, tulisan yang terakhir kami nulis Al-Insaniyah, peri kemanusiaan untuk perang di Afghanistan, konseling kemanusiaan. Al-Insaniyah min turas di Afghanistan. Dan bersama NU cabang Afghanistan. Dan saya susun dengan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama tentang kemanusiaan yang berhubungan dengan Afghanistan. Jadi semoga barokah semua. Iman sekali, kita ulamanya banyak, kiainya banyak, penghafal Quran kita banyak. Di setting, di training ke depan ini dakwah bil ilmi, bil ilmi, bil ilmi, bil ilmi wal amal, bil ilmi wal amal, supaya dakwah-dakwah kita ini lebih terakses dengan ilmu pengetahuan. Boten barbar, terakses dengan ilmu seperti dakwah-dakwah yang standar yang di berbagai dunia. Itu dakwahnya pakai ilmu semua, pakai ilmu, standar ilmu. Saya pernah di Thailand di camp militer untuk menyampaikan, ditanya tentang Kiev, tentara dalam pandangan Islam. Kiev, tentara dalam pandangan Islam. Saya di sana saya sampaikan, akhirnya saya karangkan buku, saya bawa ke sana, namanya Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Dan itu penting sekali, ternyata tentara-tentara ini juga butuh ilmu Islam. Ada kitab Nasihatul Tujjar, nasihat untuk para pedagang. Ternyata pengusaha itu butuh ruh Islam, akhlaknya, cara muamalahnya, adabnya orang berbisnis, butuh sekali cara Islam. Adabnya orang berdagang,
adabnya orang petani, butuh sekali nasihatul tujjar. Maka puas-puaskan mondok di pesantren itu, karena itu pusat ilmu, pusat doa, pusat riyadhah, dan banyak ulama soleh. Mantapkan hati kita, pesantren-pesantren itu banyak orang soleh, banyak ulama, banyak aulia, apalagi di Jawa Timur, Malang, banyak ulama, banyak orang soleh. Maka semoga anak-anak kita diberi hidayah oleh Allah. Kami tidak panjang-panjang, kami hanya mengulas tentang Nur 2 tadi ya. Nur 1, Nur 2, Nur 3, terakhir Nur ala Nur ya. Ada Nur agama dan Nur ilmu pengetahuan. Nah, itu ditekankan cucu-cucu kita mondok ngaji, cek sakit ngaji, cek betul sakit ngaji, dapat apa akhlaknya para ulama, dapat doanya, dapat sopan santunnya, dapat ilmunya, dapat sopan santunnya, dapat doanya, dapat barokahnya. Jadi multi Pak, ngaji di pondok itu multi. Saya sangat. Jadi kenapa kiai kok nggak buka diskusi seperti di kampus? Bukan kampus, tidak usah ikuti kampus. Metode tafsir Ar-Razi saja sudah bisa diikuti. Tapi nggak dipakai oleh para kiai. Karena nanti adabnya santri berubah. Maka tidak pernah kita tahu kiai dulu diskusi dengan santri. Nggak ada kan ya? Namanya kiai kok tanya jawab dengan santri itu lumrah betul? Nggak lumrah. Karena kalau metodenya pakai Ar-Razi, fa in qulta qultu. Saudara bertanya, saya jawab. Fa in qulta, saudara bertanya, saya jawab. As-su'alul awal al-jawab, as-su'alul tsani al-jawab. Kan begitu terus dalam mengantarkan ilmu. Tafsir Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Tapi kita tidak. Kiai kita menanamkan tawaduknya, sopan santunnya. Jadi kiai kita ini tanamnya adab. Pakainya apa? Kalau sowan ke kiai, jangan notok-notok lawang terus, nunggu sampai kiai keluar. Walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim. Hendaknya mereka sabar, nunggu kamu Muhammad SAW keluar. Lakana khairan lakum, itu terbaik. Nah, dipakai. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan bicara keras-keras di atas suara Nabi. Di depan kiai suaranya jangan keras-keras. Ya kan? Itu yang ditanamkan oleh kiai-kiai kita, ulama kita, guru-guru kita. Nah, ini kita pakai, semoga barokah. Terakhir dari kami mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.